Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ikhwani fillah, malam ini kita insyaallah mensyarah bagian terakhir dari wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ini dalam beberapa satu hadis, ini sudah lebih dari 5 kali pertemuan. Dalam sabda Rasulullah alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kuntah, itu sudah bagian pertama. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan buruk itu dengan kebaikan, maka akan menghapus kebaikan tersebut, perbuatan buruk. Dan yang ketiga, yang ini terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang baik. Al-Imam Ibnu Rajab berkata, kata-kata khaliqin nas bi khuluqin hasanin, kata beliau, itu termasuk min khisalit taqwa. Sebetulnya sudah ada di takwa, ittaqillah sudah ada. Jadi sudah termasuk akhlak yang baik. Nah, kata Al-Imam Rajab, kenapa kok dipisah, kok sebut secara khusus oleh Rasulullah? Beliau berkata, wa innama afradahu bidzikri lil hajati ila bayanihi, maka disebut secara khusus oleh Rasulullah, kata beliau, karena perlu diterangkan apa sebetulnya al-khuluq al-hasan. Terus beliau berkata, fa inna katsiran minan nasi yadhunnu anna at-taqwa hiyal qiyamu bi haqqillahi duna huquqi ibadih. Karena banyak orang mengira bahwasanya yang namanya takwa itu adalah menjalankan hak-hak Allah, hak-hak Allah, bukan menjalankan hak-hak terhadap hamba. Nah, itu. Maka Rasulullah terus, kata beliau, memberi tahu kepada Mu'adz, nah khusus kepada Mu'adz, perintahnya kepada Mu'adz itu mengatakan supaya bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nah, karena Mu'adz itu diutus ke Yaman sebagai pengajar, sebagai qadhi, nah sebagai faqih. Nah, itulah kata Al-Imam Ibnu Rajab. Kemudian berkata beliau, wal jam'u bainal qiyami bi huquqillahi wa huquqi ibadihi azizun jiddan, dan menggabung antara menjalankan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya itu sangat sulit sekali, aziz. Nah, la yaqwa alaihi illal kummalu minal anbiya'i was-siddiqin, tidak mampu menjalani kedua-duanya, menjalin hak kepada Allah dan hak-hak kepada hambanya, kecuali orang-orang yang sempurna dari para anbiya dan orang-orang yang jujur, as-siddiqin. Nah, terus beliau menukil ucapan salah seorang imam, Al-Haris Al-Muhasibi. Beliau berkata, salasatu asya'a azizatun aw ma'dumah, ada 3 perkara yang hampir sulit ditemukan, azizah, aw ma'dumah, atau mungkin sudah tidak ada. Yang pertama, husnul wajhi ma'as-siyanah, yaitu bermuka manis, nah, ceria, ma'as-siyanah, dengan bersama itu dia mempertahankan harga dirinya. Yang kedua, husnul khuluqi ma'ad-diyanah, yaitu berakhlak secara umum kepada orang lain, ma'as-diyanah, sambil menjaga agamanya. Yang ketiga, wa husnul ikha'i ma'al amanah, yang ketiga adalah bergaul dengan orang lain dengan baik, ma'al amanah, sambil menjaga amanah. Itu sulit, kata Al-Imam Al-Haris Al-Muhasibi. Kemudian Ibnu Rajab menukil ungkapan ulama salaf. Mereka berkata, hanya beliau qala ba'du salaf, kata beliau, nah,
Jalasa Dawud alaihi salam, suatu ketika Nabi Daud duduk khalian, sendirian. Faqala Allah azza wa jalla. Ini tidak disebutkan, saya mencari riwayatnya di mana, tidak temukan. Apa ada di saya belum menemukan, saya hanya beliau menukil qala ba'du salaf. Mengatakan Nabi Daud ketika duduk sendirian, Allah berkata kepada dia, nah, mali araka khalian, kenapa aku melihatmu wahai Daud duduk sendirian? Qala hajartun nasa fika ya rabbal alamin, wahai rabbul alamin, kata Nabi Daud, nah, aku meninggalkan orang-orang, aku tinggalkan orang-orang karenamu, jadi saya mau menyendiri saja. Qala, berkata Allah, ya Dawud, ala adulluka ala ma tastabqi bihi wujuhan nas, tidakkah aku tunjukkan kepadamu kepada sesuatu di mana dengannya, dengan sesuatu tersebut kamu bisa menjaga orang-orang itu tetap bagus kepadamu, berbuat baik kepadamu. Nah, wa tablu fihi ridaya, dan kamu juga bisa mendapat ridhoku. Khaliqin nasa bi akhlaqihim, pergaulilah manusia dengan akhlak mereka. Wahtajiz al imana baini wa bainaka, dan pertahankanlah keimanan antara kamu dan aku. Kemudian beliau menukil firman Allah bahwasanya Allah memasukkan orang-orang yang berakhlak baik terhadap manusia, termasuk adalah sifat-sifat orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Imran, qauluhu fi qoulihi ta'ala uiddat lil muttaqin, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka baik dalam keadaan lapang, wadh-dharra, dalam keadaan sempit, wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, dan orang-orang yang memberi maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Kemudian beliau menukil satu hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, sanadnya ini sampai kepada seorang tabi'in bernama Sa'id Al-Makburi. Dia berkata, balaghana. Ini berarti kalau istilah balaghana itu ini tidak sampai kepada Rasulullah, bukan Rasul, hanya sampai kepada kita suatu kabar, anna rajulan jaa ila Isa bin Maryam alaihi salam, ada seorang datang ke Nabi Isa alaihi salam. Faqala ya muallimal khair, kaifa akunu taqiyan lillahi azza wa jalla kama yambaghi lahu. Wahai muallimul khair, wahai pengajar kebaikan, kepada Nabi Isa, bagaimana aku bisa menjadi takwa kepada Allah sebagaimana yang pantas, yang memang sesuai dengan aku bertakwa kepada Allah. Bagaimana aku bisa menjadi orang bertakwa? Qala biyasirin minal amri, ada satu perkara yang mudah, kata Nabi Isa, tuhibbullaha biqalbika kullihi, kamu mencintai Allah sepenuh hatimu, wa ta'malu bikadhika wa quwwatika mastata'ta, dan kamu bekerja semampumu dengan kekuatanmu semampumu, wa tarhamu ibna jinsika, dan kamu merahmati sayang kepada sesamamu, maksudnya dari Bani Adam, kama tarhamu nafsak, sebenarnya kamu mencintai dirimu. Qala man ibnu jinsi ya muallimal khair, siapa orang-orang yang jadi jenisku wahai, maksudnya yang sesama. Qala waladu adama kulluhum, semua manusia itulah jenis kamu. Wala wama la tuhibbu an tu'ta ilaika, an yu'ta ilaika, kalau ada sesuatu yang kamu tidak suka, kalau sesuatu itu diperlakukan kepadamu, fala ta'tihi li ahadin, maka jangan lakukanlah sesuatu itu kepada orang lain. Jadi kalau kamu tidak suka diperlakukan sesuatu, maka jangan melakukan sesuatu itu kepada orang lain. Wa anta tattaqi lillahi azza wa jalla kama yanbaghi, dan itulah berarti kamu sudah bertakwa kepada Allah sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah. Kemudian beliau menukil beberapa hadis, di antaranya ini sebagian saya
tidak saya tulis hadisnya. Di antaranya Rasulullah itu alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya akhlak yang mulia itu adalah termasuk paling sempurnanya sifat keimanan. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Paling sempurnanya orang mukmin imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Kemudian ada hadis juga dari Usamah bin Syariq radhiyallahu anhu, qalu ya Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma afdalu ma u'tiyal mar'ul muslim, apa sesuatu yang paling utama diberikan kepada seorang muslim? Qala al-khuluqul hasan, yaitu akhlak yang baik. Nah, rawahu Ahmad, Ibnu Majah, Nasa'i dan lain-lainnya. Kemudian ada satu hadis juga di mana Rasulullah mendudukkan orang yang berakhlak baik itu bisa mencapai derajat orang yang berpuasa. Jadi walaupun dia tidak berpuasa, puasa sunnah maksudnya, al-qaim, mencapai derajat orang yang selalu qiyamul lail, salat malam. Berarti dia berakhlak baik tapi tidak melakukan salatul lail. Nah, karena ada orang mungkin orang berakhlak baik kepada orang lain sementara dia tidak sholat, dia merasa lebih rendah dari orang yang rajin sholat lail atau rajin puasa sunnah. Atau mungkin juga, ini maksudnya di sini hadis ini, ada orang yang berpuasa sunnah, hebat puasanya, sholat malamnya hebat, nah yusolli, sholat sunnahnya hebat, tapi dia akhlaknya buruk. Apa kata Rasulullah? Nah, an Aisyah radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqihi, dia bisa mencapai dengan akhlak baiknya, dengan akhlak yang mulia yang dia miliki atau menututi dengan akhlaknya, darajatis shaimil qaim, bisa sampai kepada derajat orang yang rajin berpuasa sunnah dan rajin bersolat malam, al-qaim. Nah, kemudian di hadis lain juga beliau mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia itu termasuk timbangan yang berat nanti di al-mizan. Nah, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in yudha fi mizanil 'abdi, tidak ada sesuatu kelak yang diletakkan di timbangan seorang hamba, asqalu min husnil khuluq, yang lebih berat daripada akhlak yang bagus. Wa inna sahiba husnil khuluq, dan sesungguhnya orang yang memiliki akhlak yang mulia, la yablughu bihi darajata sahibis shaumi was salati, bisa mencapai derajat orang yang rajin berpuasa sunnah dan rajin yang melakukan salat sunnah. Rawahu Ahmad, Tirmidzi dan Abu Dawud. Kemudian beliau juga menukil hadis dari Ibnu Hibban, nah rahimahullahu taala, dalam kitab sahihnya dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah. Maukah aku beritahu kalian, kata Rasulullah, orang yang paling dicintai oleh Allah dan orang yang paling dekat kedudukannya denganku kelak pada hari kiamat. Denganku maksudnya dengan Nabi Muhammad. Qalu bala ya Rasulullah, kata sahabat. Qala ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik di antara kalian akhlaknya itulah orang yang paling dicintai oleh Allah dan paling dekat kedudukannya dengan aku kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan kata Ibnu Hibban yang hadis sahih. Kemudian dari Abu Hurairah juga ada satu riwayat diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bukan di kitab sahihnya tapi di Al-Adabul Mufrad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lainnya. Nabi alaihi salatu wassalam qala, aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga itu adalah taqwallah dan akhlak yang baik.
Nah, di riwayat Imam Ahmad, riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah disebutkan begitu. Ketika ditanyakan Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan seseorang hamba itu ke dalam surga? Jawabannya yang tadi itu. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallahu wa husnul khuluq. Kemudian ada tambahannya yang dari Imam Ahmad, wasu'ilah, ketika ditanyakan Rasulullah tentang ma aktsaru ma yudkhilun nara, apa yang paling banyak memasukkan seseorang atau manusia ke dalam api neraka? Qala al-ajwafani, dua lubang. Al-ajwafani, dua lubang. Al-famu wal farju, yaitu al-fam, mulut, wal farju, dan kemaluan. Nah. Kemudian di Abu Daud juga ada satu hadis dari Abu Umamah al-Bahili, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Saya menjamin suatu rumah di surga yang paling atas bagi seseorang yang akhlaknya baik, liman hasuna khuluquhu. Nah, setelah itu beliau terus bagian akhir dari kitabnya ini, sudah bagian akhir dari keterangan wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, menukil apa makna daripada husnul khuluq. Sudah jelas banyak ya, tapi saya nukil saja. Apa? Beliau menukil dari Al Hasan Al Basri, beliau berkata, qala Al Hasan Al Basri, husnul khuluq al karamu wal bidlatu wal ihtimal. Akhlak yang mulia adalah, akhlak yang baik adalah al karam, lampak, sifat dermawan, wal bidlah, suka memberi, wal ihtimal, dan sabar dalam menghadapi cobaan atau ujian. Al-Imam Asy-Sya'bi berkata, husnul khuluq al-bidlatu wal atiyatu wal bishrul hasan, yaitu suka memberi, al-bidlah juga, al-atiyah juga sama, kemudian wal bishrul hasan, yaitu bermuka ceria. Abdullah ibn Mubarak berkata, huwa bastul wajhi, akhlak yang mulia adalah bastul wajhi, bermuka ceria, wa badrul ma'ruf, suka memberi kebaikan kepada orang lain, wa kafful adza, dan mencegah menyakiti orang lain. Nah, terus beliau menukil beberapa syair yang diucapkan oleh Salam ibnu Abi Muti. Ketika ditanyakan, beliau itu langsung mengeluarkan syair. Jadi Salam bin Abi Muti ditanyakan, apa itu husnul khuluq wahai Salam bin Abi Muti? Apa jawaban beliau? Jadi seolah-olah ada orang yang punya akhlak yang mulia, bersifatnya punya akhlak, itu apa tuh? Tarahu idza ma ji'tahu mutahallilan. Orang yang berakhlak mulia itu, kamu ketika datang kepadanya, dia itu bermuka berseri-seri. Ka'annaka tu'tihi alladhi anta sa'ilu. Seolah-olah kamu yang ingin minta kepada dia, kepada orang yang berakhlak mulia itu, ingin memberikan apa yang kamu berikan kepadanya. Yang ingin kamu minta, ingin kamu berikan, seandainya kamu punya. Kemudian bait yang kedua, walau lam yakun fi kaffihi ghairu ruhihi. Orang yang berakhlak mulia itu, kalau tidak ada apa di tangannya, kalau tidak ada roh saja, hanya ada nyawa, tidak punya apa-apa, lahada biha lajada biha falyattaqillaha sa'ilu. Dia akan memberikan rohnya, jadi jiwanya akan diberikan. Nah, dari saking baiknya akhlaknya. Huwal bahru min ayyi an-nawahi ataitahu. Orang yang berakhlak mulia itu bagaikan lautan. Dari sisi mana kamu datang, min ayyi jihatin ayyin nawahi atait, datang mana, falujjatuhul ma'ruf, airnya itu, nah, jadi air lautan itu lujjah namanya, air termasuk yang semuanya, itulah kebaikan dia, orang yang berakhlak mulia. Wal judu sahilu, dan kedermawanan adalah pantainya. Wal judu sahilu. Allah, bagus. Kemudian Al-Imam Ahmad berkata, Ahmad bin Hanbal, husnul khuluq alla taghdaba wala tahtadda. Yang namanya akhlak yang mulia adalah kamu jangan suka marah dan jangan bersifat keras. Alla tahtadda, nah, tajam, jangan bersifat keras. Imam Ahmad juga berkata, husnul khuluq an tahtamila ma yakunu minan nas. Kamu bersifat sabar menghadapi apa-apa yang kamu hadapi dari orang-orang.
Wa qala Ibnu Ishaq Ibnu Rahuyah atau Rahawayhi, huwa bastul wajhi wa an la taghdab, bermuka ceria, bermuka manis, wa an la taghdab, dan jangan kamu marah. Wa qala ba'du ahli ilmi, husnul khuluqi qadmil ghaidi lillah. Husnul khuluq adalah yaitu menyembunyikan kemarahan karena Allah, menahan, maksudnya menahan marah. Wa idharut talaqati wal bishri illa lil mubtadi' wal fajir, bermuka masam, bermuka manis kecuali mungkin kepada orang yang ahli bid'ah atau orang yang berlaku dosa. Wal afwu aniz zallina, yaitu memberi maaf kepada orang-orang yang punya salah. Wa kafful adha an kulli muslimin aw muahadin, jangan menyakiti orang muslim ataupun orang muahad, orang non muslim tapi ada di bawah kekuasaan orang-orang Islam atau bersuaka dengan orang Islam. Illa taghyira munkarin, kecuali kalau ingin merubah kemungkaran. Wa akhdan bi madlamatil madlum, atau mau menuntut suatu kedoliman dari orang yang terdolimi, min ghairi ta'addin, dengan tidak berlebih-lebihan. Kemudian di dalam Musnad Ahmad disebutkan satu hadis dari Mu'ad bin Anas al-Juhani dari Nabi alaihi salatu wasalam, afdalul fadail, paling afdalnya keutamaan, paling utamanya keutamaan adalah antasila man qata'aka, apabila kamu menyambung orang yang memutus hubungan denganmu, wa tu'tiyah man haramaka, dan kamu memberi orang yang tidak memberimu, wa tasfaha amman syatamak, dan memberi maaf kepada orang yang mencacimu. Al-Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya meriwayatkan satu hadis dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Uqbah, wahai Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunya wal akhirah, maukah kamu aku tunjukkan wahai Uqbah akhlaknya penduduk dunia dan penduduk akhirat. Tasilu man qata'aka, kamu menyambung siapa-siapa orang yang memutuskan hubungan denganmu. Wa tu'ti man haramaka, sama dengan tadi semakna, dan kamu memberi orang yang tidak memberi kepadamu. Wa ta'fu amman zalamaka, dan kamu memberi maaf kepada orang yang zalim kepadamu. Kemudian hadis terakhir yang beliau nukil, dan ini akhir dari hadis keterangan dari sabda Rasulullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis riwayat Imam Tabrani dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ala adulluka ala akrami akhlaqi ahli dunya wal akhirah, sama dengan yang Hakim tadi itu, tapi tadi ke Uqbah, yang sekarang ke Ali ini. Maukah aku tunjukkan wahai Ali kepada paling mulianya akhlak penduduk dunia dan penduduk akhirat? Antasila man qata'aka, kamu menyambung tali orang yang memutus hubungan denganmu. Wa tu'tiya man haramak, dan kamu memberi orang yang tidak memberi kepadamu. Wa ta'fu amman zalamak, wa ta'fuwa amman zalamak, dan kamu beri maaf kepada orang yang mendolimimu. Demikianlah ikhwani, berarti sudah selesai keterangan dari hadis Rasulullah yang cukup panjang, dan begitulah kehebatan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, sampai 27 halaman satu hadis yang hanya satu baris saja. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.